Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para penonton sekalian, khususnya penonton Trikbus. Jadi di channel Trikbus ini kita akan membahas tentang tips-tips putar penggunaan laptop, penggunaan AI, Word, dan Microsoft Office lainnya tentunya. Nah, di sini saya akan mengajarkan terkait penggunaan SPSS pada uji homogenitas dengan sampel pretest dan posttest. Banyak trik di YouTube ya, saya lihat itu membahas homogenitas itu hanya menggunakan sampel pretest dan posttest tapi di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini saya akan membahas satu saja, yaitu pretest dan posttest tanpa ada kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, kalian silahkan subscribe dan like videonya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya yang nanti akan kita bahas. Oke. Let's we see. Nah, sekarang di sini saya punya dua data, pretest dan posttest tentunya ya. Nah, data ini adalah data yang biasanya kita dapatkan dari hasil angket atau kuesioner, yang mana nanti kita jumlahkan hingga mendapat data seperti ini. Atau di sini juga nih responden satu berapa nilainya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita harus, ini kan terdapat dua kolom ya, kita harus jadikan satu kolom. Nah, jadi yang kita gunakan hanya satu kolom nanti. Kita jadikan satu kolom. Jadi posttest ini dipindah ke kolom sini. Posttest yang di kolom B kita pindahkan ke kolom A. Sini kita tunjuk triknya, Ctrl X ya. Langsung aja klik atas, klik bawah, jangan lupa tekan Shift. Nah, lalu pindahkan ke kolom B. Di sini dihapus saja. Nah, terus untuk mempermudah ini tadi batasnya sini. Nah, untuk mempermudah kita dalam mendata atau melakukan uji di SPSS, tentu kita harus menandai. Kalau nggak ditandai nggak bisa ya, harus ditandai. Harus ditandai dengan angka 1 untuk pretest dan angka 2 untuk posttest. Ya. Untuk lebih mudahnya ikuti saja angka 1 dan angka 2. Jangan membuat angka lain ya. Nah, angka 1 pada pretest dan angka 2 pada posttest. Kita buat setiap baris itu berikan angka 1. Kalau mau lebih mudah, seret saja di titik yang bawah. Nah, sampai batas yang paling akhir pretest. Selanjutnya untuk angka 2 tadi itu adalah posttest kan. Kita seret juga sampai akhir. Intinya dibuat angka 2 semua untuk posttest tandanya. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan data angkanya gitu kan, kita sudah merubah datanya. Nah, di sini boleh kita tulis jadi nilai, di sini kita tulis jadi tes. Nah, next kita pergi ke SPSS. Ini SPSS-nya. Di SPSS ini kita melihat ya, ini data view. Pada menu data view ada menu data view dan variable view. Kita ke data view terlebih dahulu agar lebih mudah. Tapi bisa juga mengerjakan dari variable view ya. Tapi saya biasanya dari data view terlebih dahulu. Nah, kita copy nilai ini. Di bawah ini ya, di bawah kepala ya, di bawah kepala tabel. Nah, kita copy semuanya, pretest dan posttest, dan pindahkan ke bagian kolom yang ada di SPSS. Nah, sini sudah kan. Lalu yang di kolom tes kita juga pindahkan ke SPSS. Nah, ini di kolom yang kedua. Nah, sudah semuanya, baru kita ke variable view. Kita ke variable view. Di sini name-nya kita tulis sesuai kepala tabel yang di sini tadi. Ya. Nah, di sini kan sudah ada kan di data view variable 1 dan variable 2, variable 1 dan variable 2. Di variable view-nya ini kita ganti namanya jadi variable 1 tadi itu nilai ya. Nah, nilai. Variable 2-nya, variable 2-nya itu tes. Ini tidak perlu dirubah, ini tidak perlu dirubah. Nah, di desimalnya ini dibuat 0. Ini juga dibuat 0. Kenapa dibuat 0? Karena untuk menghilangkan, nah tadi kan ada 40,00 kan. Untuk menghilangkan itu kita harus membuat ini menjadi 0. Nah, setelah itu di sini kita buat
label ya. Di sini di tes ya, di tes kita buat label. Di sini itu labelnya adalah satu, apa tadi? Oh ya, ini tes. Nah, di sini itu labelnya adalah nilai. Ini untuk mempermudah ya tentunya ya. Nah, di value ini yang di bagian tes itu kita beri tanda di sini. Value-nya 1 kan. Labelnya adalah pretest karena nomor 1 tadi itu pretest, ya kan? Lalu di value 2 atau nomor 2 itu labelnya adalah post test. Karena tadi nomor 2 adalah post test. Oke. Ini harus dimasukkan ya. Oh, sorry. Add. Oke. Nah, jika sudah, kita pindah ke data view. Nah, di data view kita pilih analyze. Ini udah selesai ya, kita pilih analyze. Terus pilih compare means. Compare means, terus pilih independent sample t-test. Oke, nah setelah dapat nih, nah kita masukkan nilai di sini. Nah, setelah itu kita masukkan tesnya ini ke grouping variable. Di sini kita harus pencet dulu define groups. Nah, tadi kita ada angka 1 dan angka 2 kan. Nah, kita tuliskan grup 1 angka 1 dan grup 2 angka 2. Oke. Next, kita continue. Nah, sekarang kita klik oke. Nah, di sini udah keluar. Pretestnya adalah 32 orang, post testnya adalah 32 orang. Nah, min-nya berapa? Standar deviasinya berapa? Standar errornya berapa? Nah, sampel akan dinyatakan homogen jika nilai sig-nya ini ya, nilai sig-nya ini di Levens. Nah, ini ada dua jenis ya, tes ya. Ada Levens test for equality of variance dan t-test for equality of mean. Biasanya kita menggunakan Levens. Nah, itu sig-nya itu harus 0,05 ya. 0,05. Kenapa dengan 0,05? Nah, jika sampelnya itu sig-nya itu 0,05 di sini, maka hasilnya itu dinyatakan homogen. Tapi jika sig-nya itu tidak 0,05 seperti ini, maka sampelnya itu dinyatakan tidak homogen. Oke. Nah, jika bisa dipahami, jika sudah, kita tinggal klik save. Nah, ini sebenarnya bisa di-copy ya. Kalau beberapa orang kan untuk skripsi itu biasanya meng-copy. Ini bisa di-copy. Copy. Terus pastekan di Word-nya. Ini datanya ya. Terus kita klik save jika ingin menyimpan, tinggal klik save. Nah, tinggal di save saja di sini. Nah, ini adalah hasil output ya, bukan hasil data ini ya. Berbeda ya. Ini data yang kita buat tadi di sini dan data yang di sini itu berbeda filenya nanti. Oke, kita klik save. Nah, kita out. Nah, ini ketika kita keluar dari tab data yang awal ini, kita klik save lagi. Nah, di sini akan keluar lagi. Kita save. Setelah itu, ini artinya sudah selesai. Yes saja, nggak apa-apa. No, sorry. Klik no. Nah, setelahnya tinggal keluar saja. Lalu klik yes. Sudah selesai. Baik, itu saja tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and like my channel.